Hai Sobat HI, welcome back with me, Jafira. Nah Sobat HI, minggu kemarin kan kita udah bahas tentang toxic positivity. Kali ini kita masih bakalan bahas tentang toxic juga. Tapi bedanya sekarang bakalan bahas tentang toxic people. Nah secara sederhana, toxic people itu adalah orang-orang yang mempunyai keahlian manipulasi, berbohong, dan lain-lain. Pokoknya dia bisa merugikan kamu. Ketika kamu berinteraksi sama mereka, kamu itu ngerasa energi kamu terkuras, cepet capek, emosi, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai untuk mengetahui tipe-tipe dari toxic people itu sendiri. Yang pertama yaitu conversational narcissist. Ya, itu. Oke. Jadi, orang-orang tipe ini adalah orang-orang yang selalu membicarakan dirinya. Ketika kamu ngomong sama dia itu selalu membicarakan tentang dirinya. Dia nggak pernah ngasih kamu kesempatan untuk ngobrol, apalagi nanya balik. Pokoknya dia itu mau dia doang yang didengerin, kayak gitu. Yang kedua yaitu the straight jacket. Orang-orang seperti ini cenderung ingin mengontrol orang-orang di sekitarnya. Jadi tipe-tipe orang ini sering banget bilang, kamu lebih baiknya kayak gini deh, kamu lebih baik untuk urusan, kamu lebih baik untuk memilih ini jadi pasangan, dan lain-lain. Pokoknya dia gimana pun caranya harus bisa mengontrol orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu the dementor. Tahu kan Dementor di film Harry Potter? Dia itu bisa ngisep jiwa kayak gitu. Toxic people tipe The Dementor ini artinya dia itu selalu membuat emosi negatif kamu itu justru bertambah banyak. Dia selalu berusaha untuk membawa kamu tenggelam dalam kesedihan. Jadi biasanya mereka ini ngeluarin kata-kata pesimis untuk membuat kamu down. Oke, yang selanjutnya yaitu The Drama Magnet. Bagi orang-orang The Drama Magnet ini, semua hal itu salah dan dia selalu jadi korbannya. Jadi dia itu selalu meminta empati kamu, simpati kamu, dukungan kamu, tapi bukan saran kamu. Jadi kalau misalnya dia cerita, aku tuh kayak gini, terus kamu ngasih saran, kamu harusnya kayak gini deh, dia itu gak akan ngedengerin, malah justru komplain, karena bagi dia itu selalu jadi korban. Dan semuanya itu selalu salah. Yang kelima yaitu the JJ, the double J, jealous judgmental. Pernah dong ketemu sama temen yang dia tuh bawaannya iri aja. Ketika kita mendapat penghargaan, dia justru, aku bisa kok lebih baik dari kamu, dan lain sebagainya. Pokoknya dia itu kayak SMS, susah melihat orang senang. Dia itu gak pernah ngasih apresiasi kepada kita, justru malah meremehkan kita. Dan parahnya lagi, tipe the double J ini biasanya mereka itu cenderung untuk menggosipkan kamu di belakang. Jadi misalnya, tahu nggak si itu bisa kayak gini karena gini loh, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ini bahaya banget sih. Yang selanjutnya adalah liar. Tahu kan artinya liar? Yaitu pembohong. Jadi sesering apapun kita berinteraksi sama dia itu cenderung untuk membohongi kita untuk mendapatkan keuntungan atau hal yang lain. Orang kayak gini sih emang nggak bisa dipercaya dan gak cocok dijadikan untuk teman, apalagi pasangan. Yang selanjutnya adalah the manipulator. Orang-orang manipulator ini biasanya tahu tentang apa yang kamu sukai, tentang apa yang kamu butuhkan, dan dia melakukan atau memanfaatkan hal-hal ini untuk mendapatkan keuntungan dari kamu. Jadi dia itu mengetahui informasi-informasi untuk memanfaatkan kamu. Yang terakhir adalah the tank. Tahu kan tank? Dia tuh gede dan ya kayak gitulah. Jadi biasanya orang-orang the tank ini adalah orang-orang yang arogan. Dia itu cenderung tidak menerima ide atau perasaan dari orang lain. Ketika berdiskusi, dia itu menganggap orang lain itu sebagai saingannya, dan dia selalu merasa bahwa dirinya itu paling benar, paling pintar. Toxic people itu berbahaya banget kan ke kehidupan kita, apalagi ke mental kita, karena dia itu sering banget nguras emosi kita dan selalu menimbulkan emosi-emosi negatif kita justru yang keluar kayak gitu. Gimana sih caranya untuk menghadapi toxic people kayak gini? Menurut aku,
pertama kali yang harus kalian pikirkan adalah put yourself first. Pokoknya kalian itu harus memikirkan perasaan kalian itu gimana dulu ketika interaksi sama mereka dan kalian sakit hati. Jadi nggak usah diterusin aja gitu. Yang kedua adalah setting boundaries. Jadi di sini karena kita menempatkan diri kita sebagai prioritas utama, jadi kita membuat batasan dan kita pilih orang-orang yang bisa berada di dekat kita dan juga yang enggak. Toxic people lebih baik untuk di avoiding, lebih baik untuk dihindari gitu daripada membawa dampak buruk atau dampak negatif ke kita. Dan gimana sih kalau misalnya ternyata orang yang toxic ini adalah orang terdekat kita nggak mungkin dong menghindari mereka, kayak misalnya dia itu saudara kita atau teman dekat kita yang udah kenal lama dan lain-lain. Nah, hal yang terbaik menurut aku adalah bicarakan dengan mereka. Kita bisa mengkomunikasikan sebenarnya kamu ini punya sifat yang kayak gini loh. Pokoknya bicarakan secara baik-baik dengan orang yang bersangkutan supaya dia bisa berubah gitu. Menurut aku segitu aja tipe-tipe dari toxic people dan gimana cara untuk menghadapinya. Kalau kamu punya tipe toxic yang lain atau misalnya aku kekurangan sesuatu dan lain-lain, kamu bisa komentar di kolom komentar di bawah. Komentar juga aku harus buat video apa lagi untuk kedepannya. Dan seperti biasa, aku minta dukungannya untuk klik subscribe, like, dan share. Nah teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa.